Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ulumul Quran, tema nuzul Quran. Kemarin telah dijelaskan bahwa ada banyak contoh-contoh menarik tentang asbabun nuzul, di mana asbabun nuzul itu bila diketahui maka akan menambahkan mudahnya kita memahami ayat atau Quran yang telah diturunkan. Tidak sampai terjadi salah faham. Yang kadang-kadang kesalahpahaman itu betul-betul gawat ya, betul-betul berbahaya ya, dan menyimpang jauh daripada maksud ayat Al-Quran ya. Telah disampaikan dua contoh ya. Sekarang contoh yang ketiga, terjadi semacam muskil atau problematika pada para imam-imam, yakni ulama fikih. Makna syarat, syarat itu apa sih? Idza atau in itu ya, apabila itu kan syarat ya. Adanya syarat di ayat yang berbunyi wallai ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Yang artinya perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, yakni menopause, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu, ada kata-kata inirtabtum ya, jika kamu ragu-ragu tentang masa haidnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid atau yang belum haid, yakni umur-umur kecil ya, anak kecil dikawin ya, ya kemudian belum sampai pernah haid terus dicerai gitu ya, iddahnya bagaimana ya? Sama dengan iddahnya perempuan yang sudah tidak haid lagi ya. Nah di sini kok ada kata-kata apabila kamu ragu-ragu ya. Dengan adanya ayat ini maka berkatalah pengikut mazhab Zahiriyah, Dawud Az-Zahiri ya, yang mengambil hukum secara apa yang bisa dirasakan sekilas gitu ya, bahwa perempuan yang sudah tidak haid, yang sudah putus haidnya karena sudah tua, maka tidak ada iddah atasnya bila tidak ragu. Ya. Kalau tidak ada keraguan ya tidak ada iddahnya. Soalnya ayatnya kan bila kamu ragu-ragu maka iddahnya 3 bulan. Kalau tidak ragu tidak ada iddah, katanya begitu ya. Nah ini pemahaman yang ngawur ya. Karena telah jelas kesalahan faham mereka dengan adanya sebab nuzul. Karena ayat ini tadi wallai ya'isna itu adalah penyampaian disampaikan kepada orang yang tidak tahu hukumnya di dalam iddah. Jadi kata-kata ini rutabatum itu pengertiannya bila kamu ragu tentang hukumnya, bukan ragu tentang haidnya gitu ya. Bila kamu tidak tahu gitu ya, yakni mereka itu ragu-ragu apakah ada iddah atau tidak ada iddah gitu ya. Jadi kata-kata inirtabtum diartikan bila menjadi masalah atasmu tentang hukumnya ya, dan kamu tidak tahu bagaimana melakukan iddahnya, maka inilah hukumnya ya. Dan telah turun ayat ini setelah para sahabat berkata, inna iddata ba'dhin nisa'i lam tuzkar fil Qur'an wa hunnas saghirat wal ayisat. Pernah sebagian sahabat itu sampai mengatakan, wah ternyata sebagian perempuan yang ditalak itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, mereka itu adalah anak yang di bawah umur dan perempuan yang sudah tua-tua, yang sudah tidak haid lagi. Nah, ayat ini turun menjawab apa yang menjadi masalah di kalangan para sahabat yang mengira bahwa tidak ada iddahnya. Ternyata turunlah ayat ini.
Maka turunlah ayat menjelaskan hukumnya, hukum iddah masing-masing di antara keduanya, yakni anak-anak perempuan kecil dan wanita-wanita yang sudah kelewat tua. Sekali lagi, sababun nuzul ini bisa memperjelas maksud daripada ayat. Contoh lagi, contohnya keempat, setengah daripada contoh faedah mengetahui asbabun nuzul, yaitu faedah dalam menolak dugaan pembatasan. Hasr itu artinya pengkhususan atau pembatasan. Seperti kata-kata illa ayyakuna maitah, ya. Jadi tidak ada yang diharamkan kecuali hanya bangkai, audaman atau darah. Kecuali itu yang diharamkan, selain itu tidak diharamkan. Seakan-akan ayat itu begitu ya. Waduh, kalau begitu itu yang haram-haram hanya sedikit sekali ya. Dan ini juga yang dipahami oleh orang-orang yang mengatakan anjing itu gak disebutkan, maka anjing halal, kucing gak disebutkan, ya maka halal ya. Nah, di sini Imam Syafi'i meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih." Yang artinya, katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan, tidak ada yang diharamkan untuk memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, ini bangkai, darah yang mengalir, darah yang mengalir, daging babi daging babi karena semua itu kotor, atau hewan yang disembah bukan atas nama Allah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa makna daripada ayat itu, bahwa orang-orang kafir ketika mengharapkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ya. Dan mereka itu berlawanan ya dengan apa yang hukum yang diturunkan oleh Allah. Allah menghalalkan, mereka mengharamkan. Allah mengharamkan, mereka menghalalkan. Yang mana diantaranya seperti bangkai itu ya. Kata mereka bangkai lebih halal daripada hewan yang disembelih. Karena disembelih itu matinya di tangan manusia katanya ya. Tapi kalau bangkai kan matinya di tangan Allah, yang Allah menghendaki, maka lebih halal ya. Ya. Dengan adanya perlawanan ini, maka turunlah ayat yang berlawanan dengan tujuan daripada mereka, orang-orang kafir ya. Seakan-akan Allah berfirman, tidak ada halal kecuali apa yang kau haramkan. Dan tidak ada haram kecuali yang kamu halalkan. Ya. Nah, di sini Allah tidak bermaksud menghalalkan selain itu semuanya. Tetapi yang dimaksud adalah menetapkan haramnya, tidak menetapkan kehalalannya. Ya. Ya, ini haramnya, Allah menetapkan haramnya yang disebut oleh Allah tadi, yaitu bangkai, darah yang mengalir, daging daging apa? Babi, ya. Yang itu memang di dalam Islam itu sudah diharamkan sebelumnya. Tapi ini tidak membatasi itu, ya. Ya, karena apa? Kita ketahui sebabnya adalah menjawab apa yang berlaku bagi orang-orang kafir. Apa yang berlaku bagi orang kafir? Yaitu menghalalkan bangkai, menghalalkan darah yang mengalir, darah sembelihan itu loh ya, ya. Tidak yang menempel di daging, tapi yang ketika disembelih itu mengalir, itu terus diambil, dibuat, diminum atau dibuat seperti apa, dede itu ya, ya. Ya. Mereka
menghalalkan itu semuanya. Maka Allah mengatakan justru itu maksudnya, illa itu justru itu yang haram ya. Tapi bukan berarti hanya itu ya. Nanti haram-haramnya yang lain akan dijelaskan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Imam Al-Haramain mengatakan penjelasan ini sangat bagus sekali. Seandainya Imam Syafi'i tidak lebih dahulu menjelaskan hal itu, kita akan kesulitan dan kita membolehkan berbeda pendapat dengan Imam Malik yang dalam hal membatasi keharaman yang disebutkan oleh ayat tersebut. Yani mazhab Maliki itu mengatakan bahwa yang haram ya hanya itu saja ya, yang diterangkan oleh Quran ya. Ya, seandainya Imam Syafi'i enggak menjelaskan, kita akan hanyut mengikuti pendapat Imam Maliki. Ya. Contoh yang kelima tentang faedah sababun nuzul, ya, yaitu untuk menghilangkan kecurigaan-kecurigaan atau tuduhan-tuduhan atau hal-hal yang samar, ya. Apakah ini orangnya atau itu orangnya ataukah bagaimana ya? Untuk membantah ya pendapat orang yang mengatakan ini dan itu ya, padahal tidak ya. Di sini ada riwayat bahwa Marwan yang pada contoh pertama juga sudah diceritakan ya tentang Marwan itu ya. Marwan itu mengira bahwa ayat Al-Quran yang berbunyi walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma, yang artinya dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, ah, ya, itu, hus gitu ya. Apakah kamu apakah kamu berdua mengatakan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan ya. Orang yang mengatakan orang tuanya nah, itu kan menceritakan adanya salah satu manusia ada sangat sangat-sangat jahat sampai berani misui ya, orang tuanya. Nah ini Marwan itu mengatakan bahwa ayat yang menerangkan orang yang misui orang tuanya itu adalah turun pada Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman anaknya Sayyidina Abu Bakar. Itu kata Marwan. Nah, Siti Aisyah nggak rela kok sampai entah itu kakaknya, entah itu adiknya Siti Aisyah kok dituduh dia adalah orang yang disebut dalam Al-Quran misui wong tuane. Padahal wong tuane itu ya Abu Bakar gitu ya. Kata Aisyah ini adalah tuduhan yang batal. Dan Siti Aisyah menjelaskan sebab turunnya ayat itu ya. Rincian daripada kisah yaitu apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Bukhari yaitu bahwa Marwan pernah menjadi gubernur di Madinah. Ya. Maka Muawiyah hendak mengangkat Yazid. Yazid itu anaknya Muawiyah ya. Sedangkan Marwan itu ya misanan mungkin dengan Sayyidina Muawiyah ya. Jadi Muawiyah akan mengangkat Yazid menjadi khalifah. Nah, nanti kalau Muawiyah meninggal, maka yang melanjutkan itu Yazid. Sudah tidak usah pilihan-pilihan, ya, tunjukkan ya, turunan ya. Dengan adanya maksud seperti itu, maka gubernur Medina yaitu Marwan mengumpulkan semua manusia, yakni penduduk Medina, dan menceritakan bahwa mereka hendaklah mau membaiat Yazid. Yani memilih Yazid sebagai calon khalifah nanti. Dan Marwan mengatakan, sesungguhnya Amirul Mukminin yakni Muawiyah telah diberitahu oleh Allah bahwa Yazid itu bagus ya. Dan Muawiyah hendak menjadikannya sebagai penggantinya. Ya, dengan alasan dulu Abu Bakar pernah
menunjuk penggantinya sebelum mati. Abu Bakar kan menunjuk Umar gitu ya. Pokoknya nanti kalau saya mati, Umar ganti saya. Ini mau dicontoh ya. Maka berkatalah Abdurrahman. Abdurrahman siapa? Bin Abu Bakar ya. Ini tidak lain adalah diktator atau otoriter ya. Ya, yaitu tidak adanya hak pilih bagi rakyat. Bukan berdasarkan pilihan rakyat. Ya, ini adalah seperti apa yang dilakukan oleh raja-raja Romawi. Terus Marwan mengatakan, tidak, ini yang dilakukan oleh Muawiyah ini adalah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Maka Abdurrahman menjawab, tidak, ini adalah kerajaan seperti kerajaan Romawi. Ya. Sesungguhnya Abu Bakar demi Allah memang menunjuk pengganti, tapi tidak menunjuk anaknya. Yang ditunjuk orang lain, bukan keluarganya. Ya. Adapun Muawiyah itu menunjuk Yazid itu semata-mata karena untuk mengorbitkan anaknya. Ya. Nah, maka akhirnya Marwan mangkel gitu ya, dendam kepada siapa? Abdurrahman. Terus berkata, tangkap dia. Tangkap. Kemudian Abdurrahman lari masuk ke rumahnya Siti Aisyah. Ya, maka Marwan tidak bisa menangkap siapa? Abdurrahman, ya, karena sungkan karena dia masuk di rumahnya Siti Aisyah. Siti Aisyah adalah istri Rasulullah. Akhirnya si Marwan itu buat gawe-gawe tuduhan. Ini Abdurrahman inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ataidanini, itu tadi. Ya, maka Aisyah mengatakan di belakang hijab, yakni di dalam rumah, mengatakan Allah tidak menurunkan pada kita sesuatu daripada Al-Quran. Yakni keluarga kami, keluarga Abu Bakar, ya tidak pernah menurunkan apa-apa kecuali Allah menurunkan, membersihkan diriku dari tuduhan-tuduhan. Di mana Siti Aisyah pernah dituduh kumpul kebo dengan orang lain ya, maka Allah menurunkan ayat innalladzina ja'u bil ifki dan seterusnya, itu adalah pembelaan terhadap Siti Aisyah. Adapun selain itu tidak ada. Tidak benar kalau Abdurrahman itu adalah yang diterangkan dalam Al-Quran orang yang menyusui orang tuanya. Ya, itu tadi 5 contoh daripada sebab nuzul. Nah, sekarang pertanyaan, apa sih sesungguhnya sababun nuzul itu ya, yang jamaknya asbabun nuzul ya. Penjelasannya, ya mungkin pada suatu saat telah terjadi suatu kejadian, maka turun suatu ayat atau beberapa ayat yang menerangkan, menjelaskan tentang kejadian-kejadian itu. Maka inilah yang dimaksudkan atau disebut sebagai sababun nuzul ya. Juga kadang-kadang terjadi adanya pertanyaan dari pihak sahabat ke Rasulullah SAW dengan maksud ingin mengetahui hukum syar'i, hukum Islamnya, hukum fikihnya tentang kejadian tertentu, atau minta penjelasan tentang perkara daripada perkara-perkara agama, sehingga akhirnya turunlah beberapa ayat. Maka ini juga disebut sababun nuzul ya. Jadi ayat turun setelah ada pertanyaan, atau ayat turun setelah ada kejadian. Yang ayat itu berkaitan dengan kejadian itu ya. Contoh kejadian yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya dulu itu bekerja sebagai pandai besi, pandai ya, membuat pacul, membuat pisau, linggis dan sebagainya ya. Ya. Dan saya ini pernah diutang
oleh As bin Wa'il. Ada orang Al-As bin Wa'il itu utang pada saya. Ya, utang uang ya. Pada suatu hari saya datang menagihnya. Maka dia berkata, saya tidak akan membayar utangku, tidak akan nyaur kepadamu, sehingga kamu kafir kepada Muhammad. Kalau kamu menyatakan kafir dengan Muhammad, tak sauri. Ya, ini kok ada-ada saja ya. Ini seperti ada di kampung itu wong duwe utang, ditagih dadak ngejak gelut ya. Jadi saya mau membayar utang kalau kamu kafir dengan Muhammad dan menyembah Lata dan Uzza. Ya. Maka dia menjawab, saya tidak akan kafir sampai kamu mati dan kamu dibangkitkan oleh Allah. Ya. Nek kon wis mati, terus ada kon urip maneh. Ya, baru aku gelem kafir dengan Nabi Muhammad. Akhirnya As menjawabnya, aneh jawabannya ya. Oh, kalau begitu saya akan mati dan nanti saya akan dibangkitkan ya. Hmm. Ya, kalau begitu tunggulah saya sampai hari itu. Ya, ini saya mati dan kemudian saya hidup lagi. Nanti tak sauri utangmu ya. Nah, maka Allah menurunkan ayat Al-Quran yang berbunyi, Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la'utayanna malan wa walada ya. Tahukah kamu orang yang kafir dengan ayat-ayatku dan dia berkata, kamu akan saya beri la'utayanna. Saya akan diberi uang dan anak-anak ya. Attala al-ghaiba amit takhadha inda rahmani ahda. Apakah dia itu mengetahui berita-berita yang gaib ataukah dia itu ada perjanjian dengan Allah? Ya, kalla. Sekali-kali tidak. Sanaktubu ma yaqulu, akan aku catat apa yang dia katakan. Wa namuddu lahu minal adzabi madda, dan siksaannya akan saya perpanjang. Ya, ini di antara contoh adanya sebab nuzul karena ada suatu peristiwa. Contoh lagi, adanya sebab nuzul karena ada pertanyaan. Ya, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Ya, ruya diriwayatkan bahwa Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini orang-orang Yahudi itu berdatangan kepada saya dan banyak bertanya kepada saya, kepada kita tentang bulan sabit, anil ahillah ya. Mengapa bulan itu kadang-kadang nampak kecil ya, kemudian ya bertambah besar, sehingga akhirnya sempurna dan menjadi bulat. Kemudian berkurang sehingga kembali lagi menjadi kecil. Itu Mu'adz bin Jabal tidak bisa menjawab. Maka setelah tanya kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, hilal. Ya, katakanlah iya itu adalah untuk menunjukkan waktu-waktu untuk keperluan manusia dan keperluan apa? Haji. Nah, ini anehnya kalau Juha itu orang semacam Abu Nawas ditanya kenapa bulan itu asalnya besar kemudian menjadi kecil, kemudian besar lagi itu gimana ya? Jawabannya, lihat saja itu kalau pas kecil itu terus ada bintang-bintang. Semakin mengecil banyak bintang. Jadi yang kecil-kecil itu pecahan-pecahan daripada bulan itu loh jadi bintang ya. Terus nanti dikembalikan utuh lagi. Sudah nggak ada bintang lagi. Guyonan itu ya. Ya.
Ya, demikianlah nanti pelajaran berikutnya yaitu bagaimana cara mengetahui sababun nuzul. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Walhamdulillahirabbil alamin.